Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah online GPDI Maranatha Malang pada hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini? Saya yakin percaya keberadaan Bapak Ibu Saudara selalu dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini, saya mengajak untuk Bapak Ibu untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan untuk ditulis maupun pulpen. Nah, Bapak Ibu harus mengekspresikan kerinduan Bapak Ibu lewat puji-pujian, lewat penyembahan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita di sini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, dan tidak ada hal yang dapat kami banggakan dalam kehidupan kami selain kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Biar Engkau menyertai ibadah kami ini, biar berkenan kepadamu Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Biar Engkau berdaulat dalam ibadah kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memulaikan ibadah. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yeay. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan.
kasih-Mu nyata atas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Woo. Mari sama-sama katakan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku, namamu masyhur terpegang, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku, namamu Tuhan masyhur terpegang, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, Kau Tuhan, Kaulah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala hormat, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Dia Allah yang baik, sungguh baik kasih-Nya, kesetiaannya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur, kami berterima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku terjadi atas setiap kami Tuhan, karena rencanamu, rancanganmu adalah yang indah, yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami mau terima firman yang daripadamu, kami mau terima kekuatan yang dari Engkau, kami mau terima kemenangan yang dari Engkau Bapa. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang kami nyampaikannya. Engkau berikan pengertian kepada kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya yang bulan lalu ya, tentang karakter kasih bagian keempat. Nah, kita bulan lalu telah belajar tentang sisa 3 ciri kasih yang berurusan dengan kegelapan yang ada di luar dari diri kita ya. Di dalam 1 Korintus 13 itu adalah pasal tentang kasih ya, dan ternyata dalam 4 ayat kita bisa mengetahui apakah kasih itu dan bagaimana kita bisa menghidupinya. Jadi ada rumus 284 dari kasih ya, 2 penggerak utama kasih, kemudian ada 8 hal yang bertentangan dengan kasih dan 4 sikap yang dibawa oleh kasih. Nah, ini adalah cara bagaimana kita mengasihi dan Kristus menghidupinya. Kadang-kadang untuk mengetahui sesuatu adalah dengan mengetahui hal-hal yang berlawanan dengan hal-hal tersebut ya. Dan 5 hal yang bertentangan dengan kasih kita udah pelajari. Yang pertama, kasih itu tidak cemburu atau iri hati. Yang kedua, kasih itu tidak memegahkan diri. Yang ketiga, kasih itu tidak sombong. Yang keempat, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Dan yang kelima, kasih itu tidak mencari keuntungan tidak mencari keuntungan diri sendiri ya. Nah, 5 hal ini berhubungan dengan kegelapan yang ada di dalam diri kita. Dan 3 hal lain yang berhubungan dengan kasih itu berbicara tentang kegelapan yang ada di luar diri kita ya. Kesalahan, kekurangan, dan kegagalan dari orang lain dan bagaimana kita itu menanggapinya ya. Bagaimana kita itu bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Bagaimana kita menunjukkan kasih
ketika kita dipengaruhi oleh kegelapan orang di luar diri kita, ya, terutama yang paling penting bagaimana Tuhan Yesus melakukannya, karena itulah yang akan menjadi contoh bagi setiap kita. Nah, saudara ingat bulan lalu kita udah belajar tentang nomor 6 ya, yaitu kasih itu tidak pemarah, 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Dan yang ketujuh, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Masih di ayat yang sama, 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya. Yang ke-8, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 1 Korintus 13 ayat yang ke-6. 1 Korintus 13 ayat yang ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya artinya bersukacita karena ketidakadilan yang terjadi terhadap orang lain. Ya, karena ketidakadilan itu artinya bahagia ketika hal buruk terjadi kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang tidak saudara sukai, ya. Nah, kebenarannya adalah ada kejahatan memang atau sedikit kejahatan di dalam diri kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang membuat kita itu bersukacita ketika kita mendengar, ketika kita melihat dan mengetahui ada hal-hal buruk yang terjadi terutama kepada orang-orang yang tidak kita sukai atau saingan kita atau musuh kita, ya. Tapi kasih itu tidak berbuat seperti itu. Kasih itu tidak pernah bersukacita ketika mendengar kabar buruk terhadap orang lain, mengenai orang lain. Kasih itu tidak pernah mengatakan kuapokmu kapan, ya, atau mungkin kita mengatakan, nah benar kan akhirnya kena batunya, ya. Nah, kasih itu nggak pernah bahagia mendengar bahwa seseorang itu gagal atau jatuh, karena kasih itu berlawanan dengan hal itu. Kasih itu ingin melihat orang lain tumbuh dan diberkati. Itulah yang namanya kasih, ya. Ketika orang lain menangis, kasih itu sebenarnya ikut menangis. Kasih itu tidak pernah bersukacita di atas penderitaan orang lain. Ketika orang lain itu bangkrut, ya, atau kehilangan pekerjaan, atau sekarat, atau lagi mengalami perceraian, atau mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Sebenarnya kasih itu tidak pernah bersukacita untuk melihat orang lain tertimpa masalah seperti hal itu. Dan pagi hari ini kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ketika dia dihianati di Taman Getsemani, salah satu dari prajurit imam kepala itu berlaku agak kasar dibanding dengan yang lain ketika mereka mau menangkap Yesus, ya. Dan kemudian Petrus di dalam kemarahannya dia menghunus pedang dan menebas telinga kanan dari salah satu prajurit tersebut. Dan waktu itu Yesus enggak tertawa dan kemudian dia mengolok-ngolok. Mungkin Yesus bisa saja berkata, coba ada lagi enggak yang berani mendekat? Kalau mendekat bukan cuman telinga yang putus, ya, tapi hidung kalian, mata kalian, ya, kepala kalian bisa ikut putus. No, Yesus tidak melakukan hal itu, ya. Dan Yesus sebenarnya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Petrus. Ya, Yesus tidak senang ketika musuhnya terluka. Itu bisa kita baca di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-10.
Ya, dan Yesus akhirnya tergerak oleh belas kasihannya, ya. Dan akhirnya dia menyembuhkan telinga dari prajurit tersebut. Ya, namanya Malkus, ya. Dan sebenarnya prajurit itu adalah musuhnya. Dan ketika Yesus melakukan hal ini, maka ini menjadi contoh bagi setiap kita. Bagaimana kasih yang sejati itu. Ya. Kasih itu tidak bersukacita ketika hal buruk terjadi terhadap orang lain. Dan kita hidup di dunia di mana kabar buruk itu rasa-rasanya lebih menjual, ya. Di dalam keluarga ada gosip. Di tempat pekerjaan ada gosip. Di pelayanan ada gosip, ya. Bahkan di gereja juga ada gosip. Bahkan gosip ini bisa didoakan di dalam gereja, ya. Nah, kadang-kadang kita berdoa untuk ini dan itu, tapi sebenarnya itu bukan berdoa, tapi kita sedang bergosip, ya. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan pagi hari ini, jangan bergosip dengan kedok doa, ya. Orang yang penuh kasih itu tidak bergosip. Meskipun mungkin beritanya itu benar, gosipnya itu benar. Tapi kasih tidak menyukai kemalangan orang lain. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Dan kita tidak mengembangkan dosa gosip. Mengapa? Karena ayat ini katakan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ya, kasih itu melindungi. Ya. Nah, apakah kita menutupi dosa dan kesalahan? Tentu saja tidak, ya. Kalau dosa itu serius, diulang-ulang dan menghancurkan hubungan, tentu saja kita nggak boleh berdiam diri, ya. Kalau ini adalah kejahatan, pasti kita tidak boleh berdiam diri. Tapi sebisa mungkin membiarkan Tuhan itu bekerja di dalam dosa ini, sehingga orang yang berdosa itu bertobat secara pribadi, mendengar suara Tuhan dan bertobat secara pribadi, ya. Sekali lagi contoh kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tahu semua dosa kita dan semua detail tentang dosa-dosa kita dia tahu semuanya. Tapi apakah Tuhan mengumumkannya ya ke seluruh dunia? Enggak kan? Ya. Nah, kenapa? Karena kasih itu melindungi, ya, menutupi pelanggaran. Kasih itu tidak mempermalukan di depan umum. Ya. Kasih tidak merendahkan atau mempermalukan. Ya. Nah, ada 3 orang benar di dalam perjanjian lama, yaitu Nuh, Henokh, dan Ayub. Nah, Nuh itu bukan orang yang sempurna tanpa dosa. Dia juga hidupnya kadang-kadang kacau rupanya, ya. Nah, setelah banjir, maka suatu hari Nuh itu mabuk. Ya. Nah, ini adalah insiden pertama tentang kemabukan yang ditulis di dalam Alkitab. Ditulis dalam Kejadian 9 ayat yang ke-21. Kejadian 9 ayat 21, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ya, jadi rupanya dia itu telanjang di dalam kemahnya, ya, di rumahnya. Dan mungkin saja dia mengalami pelecehan seksual waktu itu. Ya, kita
kita nggak tahu apa yang terjadi ketika Nuh ini telanjang. Ya, kemudian 3 putranya itu pulang, ya, datang dan masuk ke dalam rumahnya, ke dalam kamarnya. Di dalam ayat yang ke-22, Kejadian 9 ayat 22, maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ya. Nah, kata diceritakannya di ayat ini dalam bahasa Ibraninya itu artinya mengumumkan dengan gembira. Ya. Ham mengejek ayahnya, merendahkan otoritas sebagai abdi Allah. Ya. Dan dia memberitakannya dengan gembira. Ya. Mempermalukan, bergosip. Ya, ini bukan tindakan kasih. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu melindungi. Dan Ham ini mempermalukan ayahnya, membuka aib ayahnya ketika dia bergosip meskipun dengan saudaranya sendiri. Ya. Dan ya, kita lihat di ayat berikutnya, rupanya kedua saudaranya itu mengasihi ayahnya, ya, mengasihi Nuh, tidak seperti Ham. Kita lihat di ayat yang ke-23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ya, nah, dengan kata lain, Sem dan Yafet ini tidak mau tahu apa yang dikatakan oleh saudaranya itu benar atau salah. Ya, Sem dan Yafet dia tidak mau tahu apakah Nuh telanjang. Sem dan Yafet dia membentangkan kain dan menutupi aurat ayahnya. Itu yang dilakukan karena kasih. Ya, kasih itu menutupi, kasih itu melindungi. Ya, dan karena hal inilah maka 2 anak ini, Sem dan Yafet, itu diberkati. Ya, sementara Ham itu dikutuk. Ya, jadi kita harus menghormati orang tua kita. Ya, kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita dan juga para pemimpin kita. Sekalipun mereka tidak sempurna. Ya. Hormati orang tua, hormati sesepuh atau orang-orang tua dan atasan atau para pemimpin meskipun mereka tidak sempurna. Semakin kita dekat dengan mereka, maka semakin mereka rentan. Ya. Kita dapat melihat segala keanehan mereka, kita dapat melihat segala kelemahan mereka, segala kegagalan mereka. Nah, hak istimewa akses datang dengan tanggung jawab untuk mengasihi atau melindungi. Inilah kasih yang sejati, ya. Inilah bagaimana rupa kasih itu. Tuhan itu mengetahui segala dosa kita, kekurangan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengumumkannya kepada orang lain karena Tuhan itu kasih. Ya, Amsal 17 ayat yang ke-9. Amsal 17 ayat yang ke-9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Ya, survei mengatakan ketika saudara bergosip kepada 7 orang dimanapun di dunia, orang tersebut pasti akan mendengarnya. Ya, orang yang digosipkan itu pasti akan mendengarnya. Ya, kalau saudara bergosip tentang seseorang, bagaimana saudara nanti
berhadap-hadapan dengan mereka ketika kita sampai di sorga. Ya. Nah, John Wesley yang hidup di tahun 1703 sampai 1791, dia punya keanggotaan yang dinamakan Holy Club. Ya. Nah, untuk menjadi anggota dari Holy Club ini, maka syaratnya itu yang nomor 1 adalah berkomitmen untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua adalah menolak untuk mengkritik atau gosip. Ya. Menolak untuk mengkritik atau gosip. Nah, yang ketiga, syaratnya adalah menolak untuk mendengar kritikan tentang orang lain. Ya, menolak untuk mendengar kritikan tentang orang lain. Ya, kasih itu mau yang terbaik bagi orang lain. Ya, sekalipun kita tidak menyukai mereka. Ya. Nah, kalau untuk sebuah alasan Tuhan itu memberkati orang itu, kita tidak tahu kenapa, dan kita seharusnya kita itu belajar untuk bersukacita bagi orang tersebut. Oleh karena kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Jadi kalau ada orang yang bergosip tentang saudara, kalau ada orang yang bergosip dengan saudara ya tentang kegagalan orang lain, sekalipun mereka itu benar, kita belajar untuk mengabaikan aja ya, nggak usah didengerin. Ya, jangan mendengarkan atau berpartisipasi dalam gosip. Ya, bukan berarti saya juga udah jadi orang yang sempurna. Saya pun juga masih belajar banyak tentang hal ini. Ya, jangan menjadi orang yang mengatakan sudah kubilang kan, kalau dia menuruti apa kataku, pasti dia nggak akan terkena musibah itu. Tapi sekarang cek kuapok ya. Biasanya kita berkata seperti itu ya. Cek kapok sekarang kena batunya dia ya. Nah, jangan bersukacita atas kegagalan dan kejatuhan orang lain ya. Jangan berharap yang terburuk terjadi terhadap musuh saudara atau saingan saudara ya, sehingga saudara akhirnya bisa jadi yang nomor 1 dalam mungkin di pekerjaan saudara atau di pelayanan saudara ya. Kalau orang yang tidak saudara sukai itu jatuh dalam dosa, jangan bersenang hati karena hal itu ya. Saudara harusnya juga ikut berduka cita karena saudara tahu bahwa Tuhan itu berduka atas dosa mereka. Dan kalau mereka bertobat, maka saudara juga perlu bersukacita ya, karena orang tersebut bertobat. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, Filipi 4 ayat 8. Nah, kasih senang dengan hal apapun yang benar, ya, yang mulia, yang adil, yang murni, yang indah dan baik laporannya. Ya, ingat kasih itu 284 ya. 2 kodrat utama kasih, kemudian ada 8 hal yang bertentangan dengan kasih dan 4 sikap yang dimiliki oleh kasih. Itu semua menjelaskan bagaimana kasih Yesus. Dan ini semua adalah riwayat kasih Yesus yang sempurna. Ya, jadi mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 sekali lagi.
ada dua kodrat utama kasih yang ditujukan oleh Tuhan Yesus ya. Dalam 1 Korintus 13, Yesus itu sabar, Yesus itu murah hati. Ya, 8 hal yang bertentangan dengan kasih yang ditujukan kepada Yesus. Yesus tidak cemburu, Yesus tidak memegahkan diri, Yesus tidak sombong, Yesus tidak melakukan yang tidak sopan, Yesus tidak mencari keuntungan diri sendiri, Yesus tidak pemarah, dan Yesus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yesus tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Nah, karena riwayat hidup ini menjadi riwayat hidup kita juga, ya. Dan saya akan mengosongkan nama Yesus. Saya ingin saudara menggantikannya dengan nama saudara sendiri. Karena ini adalah kisah hidup saudara, ya. Ini adalah tentang siapa diri saudara. Ya, siap? Saya ingin saudara mengatakannya dengan suara yang keras dan berani, suara yang terdengar, ya. Misalnya, Lis itu sabar. Ya. Mari kita mulai dari awal ya. 1, 2, 3. Itu sabar. Itu murah hati. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Haleluya. Ya. Nah, seberapa dari saudara yang mau semakin mengasihi seperti Kristus juga mengasihi, ya. Yang pertama, kasih itu tidak pemarah, ya. Berapa banyak di antara saudara yang akhirnya belajar untuk tidak mudah kesal dan marah lagi. Saudara tidak mau kehilangan kesabaran. Apakah itu di tempat pekerjaan atau ketika saudara mengemudikan mobil atau motor ya, atau ketika saudara sedang berada di rumah. Yang nomor 2, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, hari ini berapa di antara saudara yang ingin menghancurkan catatan kesalahan tentang orang lain yang menyinggung perasaan saudara, ya. Nah, kiranya saudara bisa memutuskan pada hari ini, saat ini untuk berjalan di dalam atmosfer pengampunan yang terus-menerus. Yang ketiga adalah kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya. Berapa dari saudara yang ingin berhenti dari orang yang suka bergosip atau mendengarkan gosip atau bersukacita atas kegagalan orang lain? Ya, mari kita putuskan untuk datang di kayu salib Yesus. Kita fokus pada seorang pribadi yang mau mati bagi kita, ya. Mari kita pandang kepada Yesus yang mengasihi kita tanpa syarat, ya. Dan yang mengasihi kita dengan kesabaran, tanpa batas dan penuh dengan kemurahan hatinya. Nah, maukah saudara membiarkan kasih Tuhan itu mengalir, memenuhi saudara pada hari ini, ya, membiarkan Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita, ya, ke dalam hati kita, sehingga hati kita mengalir dari dalam dan menjamah orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, haleluya, haleluya.
Kami saat ini datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami minta kiranya hadirat Allah datang turun atas kami ya Tuhan. Dan kiranya membawa kasih-Mu, mencurahkannya di dalam setiap hati kami, di dalam setiap jiwa kami ya Tuhan, yang sedang melihat acara ini saat ini ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mari yang mendengar firman pada pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau akan menolong untuk menjadi orang yang sabar, bukan menjadi seorang yang pemarah lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong supaya yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh diubahkan, sehingga mereka tidak mudah kesal terhadap orang lain. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau akan mengampuni ya Tuhan segala kesalahan kami. Demikian juga kami ya Tuhan, tidak menyimpan kepahitan di dalam hati kami. Mari ya Tuhan, kiranya pada hari ini setiap kami yang mendengar firman-Mu boleh memutuskan untuk berjalan di dalam atmosfer pengampunan terus-menerus. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong, memberi kekuatan kepada setiap kami ya Tuhan, sehingga kami tidak senang menjadi orang yang suka bergosip dan mendengar berita-berita gosip. Mari ya Tuhan, biarlah kami tidak senang dengan kegagalan orang lain. Kami tidak senang dengan kehancuran orang lain. Ampuni ya Tuhan segala kesalahan kami. Ampuni ya Tuhan kalau kami selama ini kami bersukacita terhadap kehancuran orang lain. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi sama serupa dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk berjalan dalam hidup ini dengan kasih yang daripada-Mu. Mari ya Tuhan, ajar kami menjadi orang yang lemah lembut dan baik hati dan memiliki sifat-sifat yang baik, sehingga nama-Mu makin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi semakin lama menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Ya, mari kita berjalan selalu dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini saya akan memberikan firman persembahan dengan satu judul 4 prinsip dalam memberi sebagai orang Kristen. Ya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita melihat satu persatu keempat prinsip tersebut supaya saudara dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama, prinsip yang pertama, memberi bukan untuk menerima kembali. Memberi bukan untuk menerima kembali. Nah, di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat yang ke-34 sampai 36, di situ dikatakan bahwa dan jika kamu yang meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, secara jujur atau tidak secara sadar saudara, seringkali kita mengharapkan apabila kita memberikan kepada orang lain, terus kita berharap kepada orang itu mengembalikan apa yang kita berikan. Nah, ini yang menjadi satu penghalang dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita memberi, kita tidak ada sukacita.
Nah, perbuatan-perbuatan ini saudara hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi itu sebabnya kita akan merasa suatu kekecewaan di mana tidak ada timbal balik yang kita dapatkan ketika kita dapat memberi kepada orang lain. Nah, ini prinsip yang pertama harus kita lihat, bahwa sesungguhnya kita memberi, janganlah kita mengharapkan sesuatu, ya. Tidak ada motif yang lain sebelum kita mau memberikan yang terbaik. Nah, sebagai motif memberi sebagai orang Kristen, melainkan untuk mengatakan bahwa Tuhan akan selalu menyediakan apa yang saudara merasa kekurangan. Jadi menjadi orang kaya bukanlah tentang beberapa banyak kita memberi, tetapi melainkan berapa banyak yang kita beri kepada orang lain, ya. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kita boleh lihat di situ dikatakan bahwa memberi adalah bukti mengasihi. Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena cinta Tuhan kepada manusia, dia memberikan bukti. Dia mengasihi dengan memberikan Yesus Kristus sebagai pengganti kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mengasihi jika dia tidak memberi. Jika seseorang mengatakan bahwa dia hidup penuh dengan kasih, ya, dia hidup penuh kasih tetapi dia tidak mau memberi dan melayani orang lain, dia seorang pembohong. Ya, seorang pembohong karena kasih Kristus tidak ada di dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan bahwa bukti dari seseorang adalah pengikut Kristus adalah jika orang tersebut memiliki kasih. Dan bukti dari seseorang memiliki kasih adalah jika orang tersebut hidup memberi dan melayani, bukan mengharapkan sesuatu daripadanya. Seseorang dapat memberi tanpa mengasihi, tapi tidak seorang pun dapat mengasihi tanpa memberi. Itu hal yang kedua, prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, semua yang kita berikan berasal dari Allah. Sekali lagi prinsip yang ketiga untuk orang Kristen, semua yang kita berikan berasal dari Tuhan. Ya. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kamu mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala sesuatu yang kau berikan, persembahan kami yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut memberi kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Ingat, segala sesuatu itu datang daripada Tuhan. Pakaianmu, uangmu, serta makananmu itu dari Tuhan. Ya, semuanya itu dari Tuhan yang memberi kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apabila Tuhan memberikan kita lebih, mari kita jangan berfoya-foya, melainkan agar kamu dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, saya akan menjadikan kekurangan itu sebagai kehidupan untuk memberi kepada orang. Jadi saya akan memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka. Ya, saya tidak pernah melihat seseorang yang menjadi miskin karena suka memberi, tetapi saya sering melihat seseorang memberi, ya, itu akan terus diberi. Itu prinsip yang ketiga. Sekarang prinsip yang keempat dalam memberi seorang anak Tuhan. Yang keempat, memberi akan membuat hidup kita lebih sehat rohani. Ya, di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-24, di situ dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, kita tahu laut mati. Kenapa dinamakan laut mati? Ya, jawabannya karena
tidak ada satu binatang pun yang hidup di dalam laut tersebut. Karena laut mati tersebut itu, dia hanya dapat menerima dari berbagai sungai masuk ke dalam laut itu. Dia tidak ada yang namanya pengeluaran, tidak ada yang namanya disalurkan air yang tertimpa itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sama halnya dalam kehidupan jiwa kita. Kita hanya mau menerima saja, tetapi kita tidak dapat memberi, kita tidak dapat mengeluarkan. Itu sama artinya saudara ada kehausan terus menerus. Nah, tetapi barang siapa memberi di dalam hidupnya, dia akan menemukan sukacita. Dia akan menemukan rasa keindahan di dalam memberi. Ya, di mana pengikut-pengikut Kristus di dalam Amsal pasal 21 ayat 26 mengatakan bahwa orang yang benar memberi tanpa balasan. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari keempat prinsip ini, kita dapat memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita dapat memberi karena kesulitan-kesulitan kita Tuhan sudah memberikan jawaban. Itu sebabnya saudara, mari kalau saudara yang sulit untuk memberi, kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hati yang mau suka memberi. Ya, amin saudara. Mari saudara, janji Tuhan kita klaim bahwa sikap memberi adalah sesuatu yang harus mau tidak mau ada di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan persembahan. Sebelum saudara memberi dengan sukacita, saya akan berdoa biarlah firman persembahan ini memotivasi saudara untuk dapat memberi. Walaupun saudara dan saya ini bisa dikatakan berkekurangan, tetapi Tuhan menyediakan yang terbaik di satu saat nanti. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ada 4 prinsip dalam memberi sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, bukakan hati pikiran kami supaya kami dapat memberi dengan sukarela tanpa membalas apa-apapun dari mereka ya Tuhan. Tapi mengingat akan kasih-Mu yang sudah memberi ke dalam kehidupan kami terlebih dahulu. Itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan sesuatu yang indah di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan sudah melihat jemaat yang sudah mengikuti ibadah online. Kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu ada dalam jemaat. Terima kasih, kami berdoa untuk jemaat agar tetap setia dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah Juru Selamat manusia. Memberkati jemaat Maranatha, memberkati rumah tangganya, usaha, toko, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu.
Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita pada saat ini. Saya yakin percaya Bapak Ibu telah diberkati. Bapak Ibu yang lemah, yang merasa berbeban berat, dalam keadaan apapun Bapak Ibu saat ini, saya yakin percaya telah lepas. Kesehatan telah diberikan kepada Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya mengajak untuk Bapak Ibu saudara pada saat ini untuk tetap setia mengikuti ibadah online. Lewat ibadah online, saya yakin percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara. Jangan lupa untuk membagikan akun channel Facebook maupun akun YouTube ke saudara Bapak Ibu atau teman kerabat terdekat Bapak Ibu saudara, biar sama-sama kita diberkati lewat ibadah online GPDI Maranatha Malang. Sampai berjumpa di ibadah online GPDI Maranatha Malang minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.